Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hadis tentang keutamaan memberi dan hadis tentang amal soleh. Untuk presentasi yang pertama akan saya bacakan dan akan dilanjutkan oleh Sulistiawati, kemudian yang terakhir akan dilanjutkan oleh Tasya Oktaria. Yang pertama yaitu hadis tentang keutamaan memberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu iqra'u Qur'ana fa inahu ya'ti bauma qiyamati safi an ashabi. Isi kandungan dari hadis tentang keutamaan memberi yaitu tangan di atas adalah yang memberi. Kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Supaya menjadi orang yang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta atau pengemis. Meminta atau pengemis merupakan sesuatu perbuatan yang harus kita hindari. Kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu termasuk sedekah. Bersedekah merupakan akhlak yang terpuji. Kita harus tebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan akan membawa ketentraman dan kedamaian. Permusuhan dan perpecahan akan terhindarkan karena adanya persatuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan berkurang. Justru harta kita yang disedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah harus dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri. Bersedekah kita tidak boleh disertai dengan caci maki. Kita hanya boleh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bersedekah tidak boleh pilih kasih, meskipun sedekah itu jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang menerima sedekah dengan senang hati akan mendoakannya. Para malaikat juga ikut mendoakan orang yang bersedekah supaya mendapatkan ganti. Untuk presentasi yang kedua akan dilanjutkan oleh Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ulfa. Harta yang dimiliki harus dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut miskin karena bersedekah. Harta yang dimiliki tidak boleh ditutup-tutupi, apalagi merasa sayang terhadap hartanya sehingga menjadi enggan untuk bersedekah. Orang dermawan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat. Bersedekah harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk bersedekah terhadap harta yang disayangi. Ini sebagai bukti bahwa harta yang dimiliki itu juga merupakan ujian. Menyedekahkan harta yang disayangi itu sangat berat. Kehormatan diri harus dijaga dengan baik. Jangan sampai merendahkan diri dengan meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain. Seperti diisyaratkan hadis di atas bahwa tangan di bawah adalah peminta. Derajatnya lebih rendah dari orang yang dermawan. Untuk menjadi orang yang dermawan harus bekerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk selalu bekerja keras. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini harus dicari. Jangan sampai bermalas-malasan. Dengan kerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kecukupan. Bekerja keras bisa merubah nasib, bahkan bisa menjadikan kaya raya. Dengan kekayaan yang dimiliki akan menjadikan lebih leluasa dalam bersedekah. Hadis di atas memberi isyarat untuk bekerja keras dan menghindari perbuatan meminta-minta. Jangan sampai bermalas-malasan.
Harta harus dicari dengan sungguh-sungguh. Kita harus punya pekerjaan tetap, walaupun hanya sebatas pencari kayu bakar. Umat Islam harus bekerja keras agar tidak tinggal dengan umat yang lain. B. Hadis tentang amal salih. Bacaan dan arti. Arti hadis tentang amal soleh dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendengarkannya. Hari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Sulistiawati. Yang keempat yaitu isi kandungan hadis tentang amal solih. Kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat manusia pasti akan meninggal dunia. Harta benda yang selama ini dicari dan dimiliki akan ditinggalkan semuanya. Selama kita masih hidup di dunia, harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Bekal yang dapat kita bawa nanti adalah amal soleh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa beramal soleh. Tidak ada sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya kecuali kita berusaha untuk mendapatkannya. Amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seorang sudah meninggal dunia ada 3 hal. Ketiga hal tersebut yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk bersedekah dan jangan sampai menghindari sedekah. Apabila sampai menghindari sedekah, maka Allah SWT akan menahan anugerahnya. Sedekah jariyah ini berasal dari kata sodakatun, yang artinya sedekah atau pemberian, sedangkan jariyah artinya mengalir. Sedekah jariyah berarti pemberian yang dapat digunakan secara terus-menerus dan pahalanya akan terus mengalir apabila hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Contoh dari sedekah jariyah adalah membantu pembangunan madrasah, musola, masjid, dan lain sebagainya. Dan termasuk sedekah jariyah adalah mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat. Banyak sekolah jariyah ini, sedekah jariyah ini harus dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT semata. Pahalanya akan terus menerus dan mengalir apabila bangunan dan tanah tersebut masih digunakan oleh masyarakat. Yang pertama, menuntut ilmu. Manusia diharapkan atau diharuskan menuntut ilmu. Allah SWT menjanjikan dan mengangkatkan derajat orang-orang yang berilmu agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat, maka harus diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain adalah ilmu yang bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mempunyai anak yang berbudi pekerti baik adalah dambaan seorang orang tua. Beragam cara dilakukan orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh. Yang pertama yaitu banyak cara. Yang pertama yaitu selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran selama di kandungan. Yang kedua yaitu memilih lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu memilih pondok pesantren yang bermutu. Orang tua selalu mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sebagai wujud berlaku kepada orang tua adalah membantu pekerjaan rumah, mendoakan keduanya baik di waktu masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang A yaitu hadis tentang keutamaan memberi.
pertama, perumpamaan tangan di atas adalah pemberi, sedangkan tangan di bawah adalah peminta. Yang kedua, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, harus ikhlas tanpa mendapatkan balasan. Yang ketiga, berbuat baik untuk itu termasuk sedekah. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa rezeki yang diperoleh itu merupakan pemberian dari Allah SWT. Yang kelima, manusia dilarang untuk kikir, sebab perbuatan kikir itu dilarang oleh Allah SWT dan juga tidak disukai oleh manusia. Yang keenam yaitu jangan takut akan menjadi miskin, karena bersedekah Allah SWT akan mengganti harta yang disedekahkan. Yang B yaitu hadis tentang amal soleh. 1. Kehidupan di dunia tidak akan abadi. Yang kedua, orang yang meninggal dunia akan terputuslah segala amalnya, kecuali 3 hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga, sedekah jariah adalah pemberian kepada orang lain masyarakat yang digunakan secara terus-menerus dengan niat yang ikhlas. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan diamalkan. Ilmu yang dipelajari dan diajarkan tidak bertentangan dengan ilmu agama. Yang terakhir yaitu anak soleh adalah anak yang taat beribadah, mau mendoakan kedua orang tuanya, berbuat baik kepada semua, dan mau meringankan beban orang lain. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.